سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Sadaqallahul azim. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, disayangi, dicintai Allah. Allah anugerahkan kesehatan, kekuatan fisik dan kekuatan iman. Pagi ini kita diimami oleh Syekh. Begitu saya terbawa dengan nilai-nilai bacaan Syekh kita ini. Lalu kemudian terasa seperti kita itu sudah berjalan lalu disambut di surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Rasanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu, jamaah subuh ini seperti itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu diantar ke surga secara berrombong-rombongan. Insyaallah rombongan kita ini di bawah pimpinan Pak Imam Syah tadi, kita akan sampai dekat-dekat, mau dekat pintu itu, surga itu, malaikat menyapa kita. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan kepadamu, silakan masuk ke surga dan kalian kekal di dalamnya. Tadi saya menikmati bacaan imam itu seolah-olah kita melangkah menuju ke sana. Mudah-mudahan seperti itu jemaah sekalian. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, yang saya takzim ketua masjid, beliau pagi ini ganteng dibandingkan dengan yang kemarin. Ya. Dengan seluruh pengurus masjid, al-ustadz, para al-mukarram yang hadir, jemaah, saya di pengantar tausiah ini, kultum ya, kuliah 7 menit. Saya mengutip Quran surah As-Saff. Allah berkata begini, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berkata Isa putra Maryam, Inni Rasulullah. Jadi beliau berkata kepada Bani Israel, pertama beliau mengatakan Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Jadi ada 2 dimensi. Nabi Isa posisi sebagai utusannya Allah. Jadi Allah dalam tataran sebagai penguasa tunggal, kemudian mengutus Rasulnya yang bernama Isa ibnu Maryam.
Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat, dan aku membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat. Kemudian menyampaikan berita gembira kepada kalian semuanya wahai Bani Israel, akan datang seorang rasul yang Allah beri nama Ahmad. Jemaah sekalian, nanti kalau saya salah kita tinggal nanya Syekh kita ini kalau saya salah ya. Beliau tukang membenarkan saya gitu. Asal ngutip salah atau nyebut ayat salah, pokoknya kita nanya beliau. Jemaah sekalian, ada 3 hal yang kita angkat dari ayat ini. Yang pertama, Nabi Isa menjelaskan posisinya, gitu. Jadi Nabi Isa menjelaskan posisinya bahwa aku ini sesungguhnya seorang rasul, gitu. Dia tidak boleh diposisikan pada yang lain. Bahwa inni rasulullahi ilaikum, aku ini seorang rasul. Jadi jelas Nabi Isa menjelaskan tentang posisi dan siapa dia? Dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan itu menjadi iman kita orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang kemudian beriman kepada Allah. Kita semua, ini bukan saya mengajari, cuma mengingatkan baik, karena depan saya ini ada Syekh besar ini, mengingatkan bahwa posisi itu posisi Rasulullah. Dia lain-lain, tidak usah ditambah-tambah, pokoknya jangan ditinggikan lagi. Jadi tidak ada kalimat lain yang kemudian membuat Nabi Isa itu harus lebih tinggi yang lain-lain. Enggak. Beliau mengatakan ini Rasulullah, aku inilah utusan Allah. Itu satu. Kemudian jemaah, beliau memberitakan tentang akan datang seorang Rasul. Jadi beliau pertama membuat statement bahwa dirinya adalah seorang Rasul, kemudian dirinya membenarkan kitab Taurat, lalu beliau memberikan statement bahwa akan datang seorang Rasul yang Allah beri nama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Hu-nya itu 6 rakaat ya Pak Kiai, ya Pak Syekh ya. Kuda tahu mengapa 6 rakaat itu, nanti Syekh yang menjelaskan dalam ilmu balaga atau ilmu Al-Quran seperti apa. Ya, saya tidak punya ilmu itu, nanti Syekh yang menjelaskan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, Nabi Isa dalam peran memberikan isu-isu positif. Dan kalau kita baca sejarah, saya baca, Masya Allah, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 601 tahun. Kalau saya salah nanti kita baca ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi saya baca di satu referensi, jarak antara Nabi Isa alaihi wassalam sampai dengan saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu 601 tahun. Kalau hitung rata-rata usia manusia hidup 100 tahun, berarti 6 generasi. Jauh sebelum itu sudah diberitakan. Nabi Isa yang menjelaskannya. Akan datang seorang Rasul yang Allah beri nama Ahmad. Kata Ahmad ini kemudian dikaji oleh Ustadz Adi Hidayat. Kalau saya nanti, pokoknya kalau saya keliru tanya Syekh depan. Saya ikuti kajian Ustadz Adi Hidayat tentang Ismuhu Ahmad. Beliau mengawali dengan tiga metodologi pendekatan. Ada pendekatan bayani, ada pendekatan burhani,
dan ada pendekatan irfani. Maka jemaah sekalian, ketika ada istilah Ahmad dalam pendekatan irfani, maka Ahmad itu adalah nilai. Jadi kalau arus handphone, nanti Pak Kiai kita, kalau arus handphone kan kita tidak pacak nengok tuh. Paling cuma tekan nomor-nomor BI. Pak Ketua Masjid nomornya berapa, kita nengok angka-angkanya. Ada yang 11 digit, ada yang berapa Pak Kiai? 12 digit. Ingat juga ya angka-angka digitnya itu. Cuma kita bisa melihatnya. Tetapi pada saat Ahmad itu bernilai irfani, artinya Ahmad berproses secara arus. Ahmad masuk di dalam nilai. Maka ada konteks, ada hubungan antara berjumpa dengan Allah, itu posisi Ahmad. Ini masuk ke dalam ilmu tasawuf ini ya Pak Syekh ya. Irfani dalam bahasa Al-Hidayah itu irfani, rasa, perjumpaan dengan Allah dalam posisi Ahmad. Maka Ahmad bertahalli berjumpa dengan Allah, zat yang sangat rahasia. Perjumpaan dengan Allah itu adalah posisi dalam Ahmad. Setelah Ahmad berjumpa dengan Allah, menerima titah, mendapatkan perintah, amanah yang disampaikan oleh Allah kepada Ahmad, di saat berproses untuk menyampaikan pesan-pesan Allah itu di muka dunia ini, di alam ini, maka itulah Muhammad berperan sebagai pendakwa menyampaikan berita. Ini mohon maaf, saya ikuti kajian Al-Hidayah seperti itu. Jadi basyariah adalah jasad, sebuah bentuk yang kemudian berubah dari Ahmad menjadi Muhammad, adalah tugas-tugas duniawiyah. Kemudian tampil basyar, Muhammadun kal basyar, la kal basyar. Muhammad dalam konteks diri menyampaikan pesan-pesan diantarkan dari Allah sampai kepada umat. Itulah peran Muhammad. Satu ketika saya berjumpa dengan satu tokoh aliran yang dilarang oleh pemerintah. Kira-kira sekitar 7-8 tahun yang lalu. Saya itu juga ya, ketika dia adalah pemimpin aliran itu dan kemudian saya bertemu, saya ingat betul bertemu di Kanwil Agama Provinsi. Dalam sebuah dialog dengan saya, beliau nanya saya, Pak Hasan, di mana salah saya? Di mana salah aliran kami? Saya menyampaikan dakwah, Nabi juga menyampaikan dakwah, Nabi menikah, saya menikah, Nabi makan, saya makan. Apa bedanya dengan Nabi? Artinya dia mengklaim bahwa dia adalah Nabi. Karena tugas-tugas kenabian itu sama seperti yang dia lakukan. Saya saat itu terjebak juga. Saya pikir benar juga ya. Tapi tiba-tiba Allah memberikan saya petunjuk. Allah, demi Allah, saya itu saat itu agak sedikit bingung. Apa yang harus saya jawab ya? Tiba-tiba ada petunjuk dari Allah. Maka saya katakan bahwa bedamu antara kamu dengan Nabi Muhammad adalah kamu tidak menerima wahyu, Nabi Muhammad menerima wahyu. Masya Allah, saya jadi bingung juga. Ternyata saya ingat-ingat, benar nggak kataku nih, tapi ini Allah mengajarkanku nih. Diam dia, langsung dia pergi, berdiri dari kursi dan tidak mau banyak, terus dia pergi meninggalkan saya. Oh, ini kuncinya. Sekiranya jemaah, kalau narasi-narasi itu disampaikan kepada masyarakat awam, Masya Allah, makanya orang banyak ikut aliran saat itu karena memang begitu metodologi penyampaian mereka. Nabi makan, saya makan. Nabi nikah, saya nikah. Nabi menyampaikan dakwah, saya juga menyampaikan dakwah. Apa bedanya? Saya pikir-pikir, oh bedanya adalah kamu tidak menerima wahyu, Nabi Muhammad menerima wahyu. Selesai. Kira-kira begitu jawab sekali. Oleh karena itu, jemaah subuh, dalam konteks seperti itu maka
ada nilai-nilai yang harus patut kita menangkapnya sebagai bagian dari korelasi kajian keilmuan kita. Maka Islam itu ada pada tataran burhani, kemudian ada tataran irfani, bayani dan irfani. Ini bentuk-bentuk yang perlu kita dalami sehingga ketika kita masuk dalam samudra Al-Fatihah yang tadi Imam bacakan itu, kita larut di dalam samudra yang besar itu. Kemudian kita menikmati nilai-nilai yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata kecuali dengan rasa. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan rasa. Bukan persoalan makan minum, persoalan itu. Kira kita sudah 50 tahun usia ini, lah mungkin 20 tahun kita berpuasa. Jadi urusan makan minum itu saya kira bukan lagi menjadi persoalan, tapi bagaimana kita mengasah ketajaman rohani kita untuk tenggelam dan masuk di dalam arus nilai-nilai yang mesti kita tangkap dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian, saya kira cukup. Terima kasih. Nanti kalau diurai panjang oleh Pak Syekh kita, nanti beliau lah yang tugasnya ngurai-ngurai yang lain-lain lah gitu ya. Pak Ketua Masjid kan, Pak John itu juga. Nanti poin-poinnya beliau lebih ngurai lebih panjang. Dari saya cukup demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon ampun pada Allah. Nasrun minallah fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.